Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Setiap tahun kita merayakan Pentakosta. Apa sebenarnya yang bisa kita maknai dari peristiwa ini? Marilah kita renungkan 3 hal berikut yang kita dasarkan pada kitab suci yang kita dengar pada hari ini. Yang pertama, hidup beriman. Ketika tiba Pentakosta, semua orang yang percaya kepada Yesus berkumpul di suatu tempat. Roh Kudus turun dari langit seperti bunyi tiuman angin keras. Wujudnya dalam lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Semua orang yang dihinggapinya lantas berkata-kata dalam banyak bahasa. Orang-orang saleh yang berkumpul di Yerusalem menjadi mengerti tentang karya agung Tuhan yang pernah dilakukan. Dari kisah para rasul ini, kita mendapatkan inspirasi. Roh Kudus turun, hinggap dan merasuki orang-orang yang percaya akan Yesus. Yang patut digarisbawahi adalah orang-orang yang percaya akan Yesus. Meskipun Roh Kudus datang tiba-tiba, bertebaran kemana-mana, tetapi tidak hinggap di sembarang tempat. Maka kunci pertama untuk menerima anugerah Roh Kudus adalah iman akan Yesus. Dan itu terjadi setelah Yesus bangkit. Selama 40 hari Yesus yang bangkit meneguhkan iman para rasul. Setelah Yesus naik ke surga, iman mereka dimantapkan dalam doa dan dalam keheningan. Sehingga ketika Roh Kudus datang, para rasul siap menerimanya. Oleh karena itu, berangkat dari inspirasi ini. Ketika hari ini barangkali Anda ditimpa derita, masalah atau beban berat, tetaplah percaya pada Tuhan. Saat gelisah, cemas, takut meliputi diri Anda, kuatkanlah dan berpeganglah pada iman akan Yesus. Manakala luka-luka batin masih menganga di hati Anda, jangan cari obat yang lain selain Tuhan. Dan disitulah mintalah curahan Roh Kudus, sebab Roh Kudus akan turun untuk orang-orang yang beriman. Mintalah kuasa Roh Kudus, sebab Tuhan telah bersabda akan dicurahkan kepada mereka yang sungguh mengimaninya. Yang kedua, hidup asketis. Melalui bacaan kedua, Rasul Paulus menunjukkan teknik membuat hidup rohani menjadi berkembang, yaitu hidup secara asketis. Artinya, usaha melawan kecenderungan daging. Paulus menyebutkan percabulan kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, jimat, perseteruan, percekcokan, iri hati, amarah, egois, kepentingan diri sendiri, kemabukan, pesta pora, dan nyabu-nyabu. Semua diminta untuk dilawan. Dalam bahasa Latinnya agere contra. Ketika kecenderungan daging dapat kita kendalikan, maka buah-buah Roh Kudus akan segera muncul. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Oleh karena itu, meminta turunnya Roh Kudus bukan permintaan pasif, kosong atau nol. Ingat dalam rumus matematika, angka 0 dikalikan berapapun juga hasilnya adalah 0.
Maka iman sebenarnya mengandung hal yang seperti ini. Iman selalu berwujud dalam perbuatan asketis. Saat orang tidak mengendalikan dirinya, maka iman juga tidak berkembang. Dan kemudian curahan Roh Kudus juga mesti didasari oleh hati yang telah digemburkan, sehingga itu bukan berarti pasif atau nol. Seseorang mesti mengendalikan dirinya. Lawanlah kecenderungan itu dengan usaha asketis. Melawan dengan kekuatan yang penuh. Dan disitulah kemudian mintalah kuasa Roh Kudus agar menyempurnakan segala usaha yang telah dilakukan. Yakinlah untuk orang-orang yang beriman dan imannya itu subur karena dilandasi oleh pengendalian diri untuk membuat hidup tidak cenderung kepada daging. Roh itu pasti dicurahkan. Yang ketiga, hidup baru. John Calmes, Prior Jenderal Ordo Karmel, pernah mengatakan kepada anggota Ordo Karmel dengan kata-kata demikian. Roh Kudus itu pribadi yang sangat berbahaya. Sebab Roh Kudus itu mengubah segala sesuatu, mengubah hati kita, mengubah pikiran kita, mengubah hidup kita. Roh Kudus itu seperti angin taufan yang menghancurkan segala-galanya. Maka bagi mereka yang tidak siap diubah, maka Roh Kudus itu akan menjadi berbahaya. Pertanyaan pentingnya untuk kita sore hari ini adalah, apakah gereja siap untuk diubah? Seringkali kita mengharapkan Roh Kudus datang, namun kita masih bertahan dengan pola lama hidup kita yang dipenuhi dengan kecenderungan daging. Terhadap perubahan-perubahan yang baru, kita mudah terkejut, gampang tersinggung, dan merasa tidak dihargai peran-peran kita dalam gereja. Kita mengharapkan Roh Kudus itu mengubah, namun kita membiarkan kehadiran Roh Kudus tak pernah mengubah hidup kita. Oleh karena itu, kunci hidup baru dalam Roh Kudus adalah berani berubah dan berani diubah ke arah yang benar. Maka ketika seseorang itu mendengarkan kebenaran, maka dia mesti menjadi orang yang siap diubah. Ketika itu tidak siap diubah, Roh Kudus tak akan mengubah apapun juga. Sebab fungsi utama Roh Kudus adalah memimpin kepada seluruh kebenaran. Maka pertanyaan penting untuk hidup kita adalah, apakah memang kita ini orang-orang yang siap berubah dan diubah oleh Roh sehingga menuju ke arah yang benar, atau kita selalu berkata, begini sajalah seperti tahun-tahun yang lalu. Hari ini pertanyaan itu dimunculkan untuk kita, supaya kita semua yang menantikan Roh Kudus memang mau berubah atau tetap ingin bertahan kepada pola hidup yang lama yang salah. Mari kita dengarkan suara Roh Kudus dan mari kita lihat diri kita masing-masing, supaya gereja, yaitu gereja yang penuh iman, sungguh-sungguh diwujud nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.